siang Pak Bakri. Siang Pak Di. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi yang mana nantinya ada 3 tahap, ya. Ada tahap prasupervisi, kemudian ada juga supervisi serta pasca supervisi. Nah, jadi sebelum saya menanyakan lebih dalam yang ingin kita capai dalam supervisi nantinya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati dalam Pak Bakri melaksanakan coaching nantinya. Jadi dalam prinsip coaching itu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kemitraan, yang kedua prinsip percakapan kreatif, dan yang ketiga prinsip memaksimalkan potensi. Nah, hal tersebut akan masuk ke dalam penilaian pada saat Pak Bakri nantinya melaksanakan praktek coaching. Baik Pak Bakri, sudah dipahami ya Pak? Ya, sudah. Oke. Ya, pertama ini Pak Bakri, saya ingin mengetahui kira-kira kompetensi yang mana nantinya bisa saya bantu untuk dikembangkan dari diri Pak Bakri. Jadi saya ingin dibantu untuk mengembangkan 3 prinsip dalam coaching. Yang pertama, saya ingin dibantu kemampuan untuk kehadiran penuh dalam coaching. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, serta bagaimana dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching seperti itu Pak. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang nantinya bisa kita sama-sama kembangkan. Dari 3 hal kompetensi tersepakati, untuk lebih spesifiknya yang ingin Bapak kembangkan sekali. Jadi dari 3 kemampuan yang harus saya kembangkan itu secara spesifiknya, saya ingin lebih mengembangkan lagi di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Baik, berarti di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Pak, dari apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifiknya tadi tentang mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya Pak Bakri? Baik Pak, saya mengatakan indikator ketercapaian pengembangan kemampuan saya tadi adalah ketika rekan saya nanti mampu menentukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, mudah-mudahan nanti pada pasca supervisi nanti hal-hal tersepakati benar-benar bisa tercapai ya Pak. Baik, selanjutnya silakan Pak Bakri untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan coaching dengan rekan Bapak. Untuk waktunya saya persilahkan. Ibu Satriana, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Bakri, alhamdulillah baik. Kita juga Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Bu Satriana, mohon maaf nih, sebelumnya biasanya Ibu ceria. Apalagi kalau Ibu dari kelas bertemu dengan anak-anak, pasti bahagia sekali. Tapi kenapa tadi saya perhatikan Ibu lesu dan kurang semangat? Mungkin Ibu Satriana bisa berbagi cerita dengan saya. Ada apa ya? Iya Pak Bakri, saya mau bercerita tapi tidak tahu harus berbagi dengan siapa. Saya ingin berbagi cerita agar saya bisa mendapat penguatan dan solusi dari masalah saya ini Pak. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dihadapi Bu Satriana? Ini Pak. Silakan cerita Bu, agar saya tahu masalah Ibu dan berusaha mencari solusi. Baik Pak, awal masalah seperti ini 2 hari yang lalu saya disupervisi proses pembelajaran oleh pengawas sekolah, tapi kemarin saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Oh ya, kemarin saya juga disupervisi Bu, tapi hanya supervisi administrasi karena bulan lalu saya sudah disupervisi proses pembelajaran. Saat dipanggil ibu kepala sekolah menyampaikan apa Ibu Satriana? Itulah Pak Bakri, kata ibu kepala sekolah, dari hasil supervisi saya, pengawas kurang setuju apabila saya mengajar tidak menggunakan buku.
Oh, itu. Jadi selama ini kalau Ibu Satriana mengajar menggunakan media apa saja, Bu? Saya itu Pak Bakri kalau mengajar selalu berusaha menggunakan media yang menarik bagi siswa. Media apa saja, Bu Satriana, yang kita gunakan? Saya biasa gunakan PowerPoint karena saya paling suka dan mahir menggunakan PowerPoint. Anak-anak juga lebih antusias mengikuti pembelajaran saya dengan menggunakan PowerPoint. Oh, gitu, Bu. Selain PowerPoint, Ada rangkumannya. wah, sebenarnya Ibu Satriana juga menggunakan buku. Oh iya Pak, hanya karena menurut pengawas dia tidak melihat buku di meja saya, maka saya dianggap tidak menggunakan buku. Begitu ya Pak? Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu Satriana bagaimana caranya agar buku itu terlihat di meja, Bu? Oh iya Pak, saya baru kepikiran. Saya punya banyak rangkuman materi, pasti bisa saya kumpulkan untuk dijadikan modul. Begitu ya Pak Bakri? Betul, Bu Satriana, luar biasa pemikiran Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bu Satriana akan berkarya agar rangkuman materi tersebut bisa jadi modul? Saya akan mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop karena filenya tidak tersusun dengan rapi. Kadang saya saja di sembarang folder. Setelah terkumpul, apalagi yang Ibu lakukan? Rencana akan saya susun dengan rapi sesuai dengan urutan pembelajaran yang saya suka membuat desain grafis. Saya bisa minta tolong kepada Bu Anggi agar bisa menjadi editor agar tampilan modul saya lebih menarik dan kalimatnya lebih teratur dan rapi. Wah, hebat. Luar biasa, Bu Satriana. Kemudian kalau modul itu sudah jadi, kira-kira Bu Satriana punya rencana apa lagi, Bu? Rencana saya yang modul tersebut akan saya tunjukkan kepada ibu kepala sekolah dan juga kepada pengawas. Saya juga ingin menunjukkan kalau saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul. Rencana selanjutnya jika ada lomba pembuatan bahan ajar. Alhamdulillah, saya doakan semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Dan akhirnya masalah yang Ibu Satriana hadapi bisa terselesaikan dengan baik-baik. Agar keceriaan dan bersemangat Bu Satriana bisa kembali lagi. Begitu ya Bu Satriana? Iya Pak, terima kasih banyak doanya Pak Bakri. Sekarang saya sudah lega Pak, bisa berbagi dengan Pak Bakri. Dan nanti saya akan berjanji bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Terima kasih banyak ya Pak Bakri sudah menjadi teman diskusi saya. Sama-sama Bu Satriana. Saya juga ikut senang kalau keceriaan Ibu Satriana sudah kembali lagi. Sepertinya kegelisahannya sudah hilang ya Bu. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan Bu, semoga apa yang sudah direncanakan bisa terwujud dengan mudah. Terima kasih Bu Satriana. Selamat siang. Selamat siang. Baik sekali, luar biasa sekali ini praktik coachingnya yang sudah Bapak lakukan. Saya sangat mengapresiasi sekali. Di sini terlihat Pak Bakri bisa menciptakan suasana yang nyaman, aman, sehingga coach tersepakati bisa lebih leluasa memberikan apa yang ada dalam pikirannya. Baik Pak, kita lanjut ya. Pak, kita masuk pada pasca observasi. Nah Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Jadi menurut Bapak bagaimana menilai performa dalam kompetisi tadi? Menurut saya Pak, saya sudah merasa puas karena sudah berusaha menerapkan secara maksimal seluruh indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, terutama pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi itu Pak. Wah, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang menyepakati Bapak menilai demikian? Saya menilai diri saya demikian karena tadi itu saya merasa sudah maksimalkan diri untuk menjadi pendengar aktif.
sehingga dari hasil mendengarkan aktivitas itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban coach, yang mana pada akhirnya coach bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu Pak. Baik, kemudian boleh nggak saya menyampaikan hasil catatan saya dari hasil pengamatan saya waktu Bapak melaksanakan proses coaching. Baik, saya mengamati tadi pada saat Bapak coaching itu sesuai dari standar yang kita rujuk ya Pak. Namun demikian saya juga melihat ada satu hal yang masih bisa ditambahkan. Jadi menurut saya tadi Bapak dari akhir coaching saya belum melihat Bapak menanyakan bagaimana perasaan coach tersepakati setelah melaksanakan proses coaching. Hal ini saya rasa perlu Bapak tambahkan atau tanyakan di akhir proses coaching, sehingga Bapak bisa mengetahui perasaan coach, apakah coach tersepakati merasa nyaman, merasa puas, atau merasa terbantu dari hasil perasaan coach nantinya. Itu bisa menjadikan bahan refleksi supaya kedepannya proses praktik coaching Bapak bisa lebih berkualitas. Jadi bagaimana kira-kira pendapat Pak Batri? Wah, terima kasih Pak atas masukannya. Hal itu saya rasakan memang perlu ditambahkan, karena seperti Pak sampaikan tadi itu bisa menjadi bahan refleksi maupun evaluasi bagi diri saya untuk melaksanakan coaching ke depannya. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya. Terima kasih sekali Pak sudah menerima masukan dari saya. Baik Pak, untuk selanjutnya dari diskusi kita hari ini saya yakin pasti Bapak sudah membayangkan apa yang nantinya Bapak lakukan ke depannya untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini. Kira-kira ke depannya apa yang Bapak akan lakukan? Jadi kedepannya saya ingin belajar lagi dari berbagai sumber tentang praktik coaching ini Pak, terutama pada beberapa bagian yang saya rasa masih perlu untuk dikembangkan. Kira-kira Pak, kapan, di mana dan siapa nantinya yang akan bisa membantu Bapak dalam mengembangkan hal tersebut? Kalau waktunya saya akan berupaya sesegera mungkin untuk melaksanakannya. Setidaknya saya akan praktikkannya di sekolah bersama-sama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak. Oke, baik Pak. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan praktek tersebut. Kemudian untuk Bapak ketahui hasil pengamatan ini nantinya akan saya tuliskan dalam form supervisi akademik, yang mana nantinya form ini bisa Bapak jadikan pedoman lagi Bapak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Nah, kita sudah sampai di akhir diskusi kita hari ini. Namun sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin Bapak untuk menyampaikan apa saja sih yang Bapak dapatkan dari proses ini dari awal sampai sekarang. Baik Pak, hal yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya merasa puas dan senang sekali karena saya mendapatkan solusi dari hal-hal yang ingin saya kembangkan, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, yang nantinya akan segera saya terapkan sehingga bisa memperbaiki performa saya dalam melaksanakan proses coaching ke depannya. Luar biasa sekali Pak. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah mengikuti proses ini dari awal sampai akhir. Jadi nantinya jika kedepannya ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali, saya dengan senang hati menyediakan waktu untuk kita bisa berdiskusi kembali. Dan yang pastinya ya Pak, saya tunggu ya perkembangan terbarunya. Jadi di akhir kegiatan ini saya mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Semoga Bapak selalu menjaga kesehatan serta diberi kemudahan untuk melakukan aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.